الثاني حديث شداد بن عوس رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه عبد الرزاق وغيره. Ya, jadi tadi hadis yang pertama, jika kalian berhukum maka tegakkanlah keadilan. Jika kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam cara membunuh. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis yang kedua dari hadis Shaddad bin Aus. Dia berkata, aku pernah hafal dari Rasulullah dua perkara. Yang pertama, innallaha muhsinun. Sesungguhnya Allah itu muhsin. Punya nama muhsin, artinya yang senantiasa berbuat kebaikan. Yuhibbul ihsana ila kulli syai'in. Allah menyukai kebaikan dalam segala sesuatu. Ya, dan ihsan adalah kebaikan yang paling sempurna. Ghayatun fil husni. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka hendaklah kalian baik dalam membunuh. Ya. Maka dalam Islam pembunuhan tak boleh. Dicincang-cincang dilarang. Nah, Rasulullah al-muthla, Rasulullah melarang untuk mencincang-cincang tubuh manusia karena dia adalah makhluk yang harus dihormati meskipun kafir. Allah hanya mengajarkan dalam peperangan fadarbar riqab, penggal kepala. Adapun mencincang-cincang tak boleh. Ya, membakar pun tak boleh. Maka apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Maksudnya ketika berperang. Ya. Ketika kalian harus membunuh makhluk, binatang dan semacamnya, bunuhlah dengan cara yang baik-baik. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibha. Kalau kalian menyembelih sembelihan, maka hendaklah kalian menyempurnakan sembelihan tersebut dengan cara terbaik. Caranya, wa yuhiddu ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatah, agar memudahkan sembelihannya itu mati. Buat pisau yang tajam. Inilah bentuk ihsan dalam menyembelih. Jangan pisau yang tumpul. Agar tidak mengumpulkan dua hal yang menyakitkan antara kematian dan tumpulnya pisau. Di dalam dua hadis ini terdapat kata-kata Allah itu muhsin. Naam. الثالث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته رواه ابن عدي. Yang ketiga hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia berkata, sesungguhnya Allah itu muhsin, zat yang maha baik, yang sempurna kebaikannya, maka hendaklah kalian berbuat baik pula. Fa idza qatala ahadukum, kalau salah seorang kalian pembunuh, falyuhsin maqtulah, hendaklah dia berbuat ihsan terhadap apa yang dia bunuh, apapun bentuknya. Jangan disiksa. Ya. Wa idza dzabaha falyuhidda syafratah, kalau menyembelih maka hendaklah menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatah, agar dia dapat meringankan beban sembelihannya untuk mati. Ya, maka tak benar yang dilakukan oleh kaum Khawarij ISIS, dipertontonkan di video, masukkan dalam kerangkeng orang-orang yang dianggap kafir murtad, dipasang sumbu, dibakar, terbakar semuanya. Ini bukan Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini bukan Islam. Dipenggal kepalanya, diangkat, dipertontonkan. Ini bukan Islam. Ya, ini hawa nafsu. Naam. وهذه الروايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. Ya, maka riwayat-riwayat tadi yang disebutkan ini saling kuat menguatkan, menunjukkan adanya nama Muhsin bagi Allah Jalla wa'ala. Jadi kaidah dalam menetapkan bagi Allah nama harus ada dalilnya dari Quran ataupun Sunnah. Kalau tak terdapat dalam Quran, dalam Sunnah. Ya, tak boleh dikarang-karang tentang nama Allah Jalla wa'ala.
Karena dia yang memiliki nama, dia yang memiliki nama dengan dirinya. Ya, dengan, menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Karena itulah tidak boleh kita membuat nama-nama, kita karang-karang, kita katakan ini nama Allah. Dan terjemahan nama-nama Allah bukan nama Allah. Ya, nama Allah itu adalah Muhsin. Muhsin diterjemahkan yang maha baik. Tapi yang maha baik bukanlah nama Allah Jalla wa'ala, itu terjemahannya. Dan itu pun tidaklah sempurna, karena namanya baik dalam bahasa Arab banyak kosakatanya. Muhsin itu berbuat baik yang paling maksimal. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dari segala macam bentuk kebaikan dalam berbagai macam kebaikan perkataan, perbuatan, itulah ihsan namanya. Kalau tak sempurna tak disebut dengan ihsan. Banyak orang berbuat baik tapi tak sempurna, tak disebut ihsan. Ya, jadi setiap terjemahan nama Allah, misalnya Al-Azim, diterjemahkan yang mendekat, yang Maha Agung. Bukanlah yang Maha Agung itu nama Allah, itu terjemahan yang mendekatkan kepada pemahaman nama Allah Al-Azim. Ya. Nah. وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم وكثر التعبيد لله به. Ya, dan telah terdapat nama Allah Al-Muhsin ini dalam ungkapan, ya, celah-celah perkataan para ulama. Mereka menyebutkan nama Allah itu Muhsin. Wa kathratu ta'bidi lillahi bihi, dan banyaknya ya nama-nama manusia dinisbatkan kepada nama ini Abdul Muhsin. Ya. Di mana orang beribadah kepada Allah memberikan nama anaknya dengan nama-nama ini. Naam. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن وذكر بعض أسماء الله الحسنى. Naam. Di antara tandanya nama Allah Muhsin itu adalah nama Allah, selain daripada keterangan daripada hadis Nabi SAW, juga perkataan para ulama. Kemudian sebagian daripada ulama-ulama yang menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdul Muhsin. Ya, berkata Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah telah memberikan nama penduduk negerinya kebanyakan dengan nama-nama Allah yang husna. Demikian jugalah kami, ya, keluarga kami, kata Syekhul Islam, kebanyakan daripada nama-nama mereka semuanya adalah nama-nama hamba, abdun, dinisbatkan kepada nama-nama Allah Jalla wa'ala. Contohnya ke Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, ya, Abdul Salam, Abdul Qahir, Abdul Latif, Abdul Hakim, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Kemudian diantaranya Al-Muhsin, Abdul Muhsin. Dan dia menyebutkan sebagian daripada nama-nama Allah yang lainnya. Naam. قال ابن القيم رحمه الله وإقرار قلوبنا بأن الله الذي لا إله إلا هو وأنه حكيم كريم محسن ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين. Berkata Al-Muqayyim, dan hati kami telah mengikrarkan, menetapkan bahwasanya dialah Allah yang tak ada Tuhan yang hak kecuali dia, bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha hakim. Nama Allah Hakim, artinya yang maha bijaksana, Karim, yang maha mulia, wa Muhsin, yang maha baik. Wala ahada ahabbu ilaihi al-ihsana min, tidak ada seorang pun yang lebih, ya, mampu berbuat kebaikan zaman Allah Subhanahu wa taala, yang senang berbuat kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bisa saja dia senang berbuat kebaikan, tapi puncak daripada kebaikan tersebut hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidak ada zat yang lebih senang berbuat kebaikan sebagaimana senangnya Allah Jalla wa'ala. Bahkan setiap perbuatan Allah adalah ihsan. Setiap ketentuan takdir Allah adalah ihsan. Ihsannya kepada kita yang luar biasa.
yang kadang-kadang kita lupa, lalai mensyukurinya, bahkan tak pernah sempurna mensyukurinya. Ya, sejak kita belum ada orang-orang yang bisa memberikan kepada kita makanan dalam rahim ibu kita, tangan tak sampai ke dalam perut sang ibu, Allah dengan ihsannya menyampaikan kepada kita makanan melalui pusari ibu kita. Dia jaga kita dengan berbagai macam penjagaan-penjagaan. Lihatlah bagaimana kokohnya janin dalam rahim, berbagai macam ya dalam perut ibu kita, berbagai macam bentuk sarana-sarana untuk menjaga tubuh kita. Ada dinding uterus, ada plasenta, ada lagi ya cairan bening yang menjaga kita. Dialah Allah Jalla wa Ala. Jadi ya, fahuwa muhsinun yuhibbul muhsinin. Dialah Tuhan yang maha baik, menyukai pula orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sifat Allah itu ada dikembalikan menjadi dua bagian. Ada sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyenangi untuk kita tiru. Di antaranya adalah sifat al-ihsan. Ya. Allah itu senantiasa berbuat ihsan, maka dia pun menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi ada sifat-sifat yang khusus untuk Allah, tak boleh hamba-hambanya meniru, seperti sifat al-azamah, keagungan, al-kibru, keperkasaan, ketinggian, kesombongan. Itu sifat-sifat jalal, tak boleh ada hamba yang mengambilnya. Ya, tak boleh. Barang siapa yang mengambil sifat Allah ini, menirunya, Allah azab. Ya, yang berlagak-lagak sombong, berlagak-lagak angkuh, Allah azab dia. Tapi sifat-sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk menirunya. Ya, Allah senang berbuat ihsan, maka tirulah, berbuatlah kan ihsan. Allah zat yang maha mulia, maka jadilah orang-orang yang mulia. Namanya sifatul jamal. Ya, sifatul jamal adalah sifat yang kita disuruh untuk menirunya. Contohnya tadi ihsan, berbuat kebaikan. Allah senang berbuat kebaikan, tiru, berbuatlah kebaikan. Ya. Allah itu sifatnya mulia, namanya karim, maka jadilah orang yang mulia. Ya. Jawad, yang dermawan, jadilah orang dermawan. Ini namanya sifatul jamal, yang kita disuruh untuk menirunya. Adapun sifat-sifat yang dilarang menirunya adalah sifatul jalal, sifat-sifat yang kembali kepada keagungan Allah, seperti sombong, ya, tinggi, maha agung, maha besar. Maka kita dilarang meniru sifat-sifat seperti ini. Ya. Bahkan Allah akan mengazab orang-orang yang mengambil sifat-sifat ini. Naam. Wa ma'na ismillahi al-muhsin yarji'u ila al-fadli wal-in'ami wal-judi wal-ikrami wal-manni wal-ata'i wal-ihsani wasfun lazimun lahu subhanah la yakhlu mawjudun an ihsanihi tarfata 'ainin bil ijadi wal-in'ami wal-imdad. Dan makna nama Allah al-muhsin kembali kepada makna al-fadl. Ya, al-fadlu yakni yang selalu memberikan karunia. Wal-in'am yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya, wal-jud yang memberikan kedermawanannya, wal-ikram yang memberikan kemuliaan, wal-man yang senantiasa tak putus memberi, wal-ata ya, pemberian yang tak pernah berkeputusan. Inilah makna muhsin, yang senantiasa memberikan kepada manusia karunia-Nya, rezekinya, nikmatnya, kebaikannya, kedermawanannya, memberikan kepada manusia kemuliaan, dimuliakan manusia daripada seluruh makhluk-makhluk lainnya. Dari sisi kemanusiaannya, bahkan orang-orang kafir pun lebih dimuliakan Allah daripada dari sisi jenis makhluk manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk lain. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam secara umum.
Apa bentuk kemuliaannya? Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami beri mereka kendaraan. Ya, mereka mengarungi lautan, mereka mengarungi ya daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan kepada mereka berbagai macam rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum. Kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dibandingkan kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Manusia makhluk yang paling agung, paling mulia. Bahkan jenisnya lebih utama dari malaikat. Apalagi binatang. Tetapi ketika manusia ini lupa diri, tak ingat Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia lebih hina daripada binatang. Karena kekufurannya. Tapi kemanusiaannya tetap dimuliakan. Karena itulah meskipun dia orang kafir, kuburnya tak boleh ya diganggu, diduduki dan semacamnya, meskipun orang kafir. Karena dia adalah manusia. Itulah bentuk ihsan Allah Jalla wa'ala. Bahkan kita lihat dalam kehidupan dunia, orang-orang kafir tak dibeda-bedakan Allah dengan orang mukmin, semua diberi karunia rezeki, nikmat. Semuanya dapat oksigen yang sama, waktu yang sama, kesempatan yang sama. Bahkan sebagian mereka Allah lebihkan rezeki dunianya daripada orang mukmin, kekayaan, kejabatan, kekuasaan. Ini bentuk daripada ihsan Allah, tapi hanya di dunia. Di akhirat habis semuanya. Allah katakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Semua kebaikan itu telah kalian ambil cash di dunia, wastamta'tum biha. Kalian telah bersenang-senang dengannya. Sekarang tak ada lagi bagian. Jadi kata beliau, dan ihsan adalah merupakan sifat yang senantiasa melekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. La yakhlu mawjudun an ihsani. Apapun yang ada, semuanya tak lepas daripada ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada, apapun, tarfata ainin, sedikit jua pun tak melepas daripada kebaikan Allah Jalla wa'ala. Apa yang ada dalam alam raya dan semesta ini. Bil ijad, di mana Allah yang mengadakan makhluk tersebut, wal in'am, di mana Allah yang memberikan nikmat kepada hamba-hamba dan makhluk tersebut, wal imdad, bantuan taufik. Semuanya makhluk. Allah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah bantu untuk mendapatkan rezeki, Allah bantu untuk dapat survive dalam hidupnya, seluruh makhluk. Apakah binatang, apakah manusia, apakah tumbuh-tumbuhan. Ya, dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Allah berfirman alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah yang telah sempurna dengan segala kebaikannya dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia telah memulai penciptaan manusia, nenek moyang kita Adam, dari bahan tanah. Ya, tanah ini yang kita pijak-pijak ini, dari sini asal penciptaan kita. Tanah ini adalah merupakan ibu bagi kita. Tanah ini memberikan kebaikan untuk kita. Semua kebaikan dia keluarkan untuk kita. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, gas, minyak bumi, perak, emas, nikel, tembaga, biji, segala kebaikan dikeluarkan dari dalam bumi ini yang merupakan bahan dasar kita. Dan semua keburukan disimpan dalam bumi ini. Bangkai-bangkai kita, kalau enggak ditanam dalam tanah, orang takut, busuk, bau, na'udzubillah. Orang jijik melihatnya, dikubur dalam tanah, selamat. Kotoran-kotoran kita, tinja-tinja semua dikubur dalam tanah, aman. Subhanallah. Maka iblis salah besar ketika dia menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Kata iblis, khalaqtani min nar, kau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia daripada tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Tanah senantiasa memberikan kebaikan. Ya, karakter tanah memberikan kebaikan. Dia yang menyimpan wadah-wadah air, ya, dalam perutnya, kemudian dia keluarkan dalam bentuk sungai-sungai, kolam-kolam, lautan. Api, letakkanlah apapun di api. Selesai, habis, punah. Api itu membakar, menghabiskan. Jika dibanding-bandingkan, maka tak ada bandingan antara tanah dan api. Subhanallah. Maka iblis salah kaprah karena mendahulukan logika berpikirnya daripada wahyu. Sombong, dia merasa lebih pandai daripada Allah Jalla wa'ala.
Ya, dalam firman yang lainnya, wasawwarakum, dialah yang telah membentuk kalian. Fa ahsana suwarakum, maka dia sempurnakan bentuk kalian. Sempurna bentuk manusia. La ilaha illallah, dahsyatnya bentuk manusia, indahnya luar biasa. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, sebagian orang cipta Allah kulitnya hitam, sempurna. Keindahan orang-orang hitam itu sempurna keindahannya. Dengan adanya hitam itulah tahu kita indahnya putih. Kalau semua putih tak tahu kita putih itu indah. Ya. Dan hitam itu adalah merupakan ya warna yang dalamnya juga terdapat keindahan. Jangan dikira semua orang kulit hitam itu tak indah. Subhanallah. Ya. Allah ciptakan manusia dengan segala macam keindahannya. Ya. Bayangan antum orang Niger itu semua jelek? Tidak. Ya, ada yang manis-manis luar biasa, gagah-gagah. Ya. Semuanya indah. Allah buat beraneka ragam, ya, ras-ras manusia. Ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulitnya putih kemerah-merahan, ada yang hitam legam, ada yang hitam kecoklatan, macam-macam. Mata pun demikian, ada yang besar, ada yang kecil, sipit, hampir-hampir tak nampak biji matanya. Semuanya indah. Alis pun demikian Allah ciptakan, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bertaut, ada yang tidak. Semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Naam. وعدم الإحسان التوفيق لهذا الدين وصرخ الصدر للزوم طاعة رب العالمين وتثبيت على الحق والهدى إلى الممات إلى أن يتوجه ذلك بعدم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. وأعظم الإحسان, dan tinggi-tingginya kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taufiqu li hadzal din. Ketika Allah beri taufik kepada hamba-hambanya untuk memeluk agama ini. Ini ihsan yang tidak umum, ini spesial. Ihsan ini tak dapat orang-orang terdekat dengan Nabi sekalipun yang tidak Allah kehendaki. Tak dapat ihsan Allah ini Abu Lahab, Abu Talib, tak dapat. Tak dapat ihsan Allah ini istrinya Lut, istrinya Nuh, anaknya Nuh, lewat. Ya, inilah setinggi-tingginya ihsan Allah ketika Allah beri hamba-hambanya taufik li hadzal din. Ya, wa syarhis sadri li luzumi ta'at rabbil alamin, ketika Allah lapangkan dada-dada kita tenang, tentram dalam berbuat taat untuk Tuhan Allah pencipta alam semesta. Ya, tenang kita menyembah Allah, tentram rasanya dapat salat subuh, selepas salat subuh berzikir, kemudian kita pulang, tenang, tentram di bawah setiap hari. Sambil kita bekerja, berzikir, menyebut namanya, tentram, tenang. Mengumpulkan bekal untuk kematian. Semua yang bisa kita buat membantu makhluk. Nikmat. Berbuat taat. Inilah taufik yang paling tinggi dan inilah ihsan yang paling tinggi. Ya. Wat-tathbitu 'alal haqq wal huda. Ketika Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas kebenaran, di atas petunjuk, ilal mamat, sampai kematian datang menjemput kita. Inilah ihsan yang tertinggi yang kita harus banyak-banyak bersyukur. Diberikan kita bimbingan hidayah, taufik di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulnya. Nikmat besar. Ya. Kita lihat tetangga sekitar kita, masyarakat sekeliling kita, tak semua dapat taufik ini, dibimbing di atas sunnah, dibimbing di atas jalan Rasul. Sebagian mereka tergelincir dalam bid'ah-bid'ah, sebagian mereka tergelincir dalam kesyirikan, khurafat, sebagian mereka tak mau tahu tentang agama mereka sendiri. Apa syariat Rasul Rabbul Alamin, tak tahu mereka. Sehingga jadilah cara beragama tradisi. Ya, hanya tradisi, warisan turun-temurun, tak lagi melihat kepada dalil. Ya, subhanallah. Jadi inilah ihsan yang paling tinggi. Allah tetapkan kita, tegarkan kita di atas kebenaran, petunjuk,
sampai kematian datang menjemput. Ya, ila an yutawwaja dzalika yutawwija dzalika bi'a'zamil karamah. Ya, dan Allah akan berikan kepada kita mahkota dengan seagung-agungnya kemuliaan, wa ajallil ihsan. Ya, semulia-mulianya ihsan bidukhulil jinan, dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya, setiap orang masuk surga jadi raja. Jadi raja. Tak bisa jadi raja dunia, raja di surga. Ya, diberikan mahkota. Jadi raja-raja di surga. Ya, biarlah tak jadi raja di dunia. Yang penting jadi raja di surga. Subhanallah. Diberikan Allah Jalla wa'ala nikmat terbesar. Yani masuk ke dalam surga-surganya pada hari kiamat. Lebih daripada itu, ya, ru'yatul karimir rahman, Allah berikan nikmat melihat wajah Allah, Tuhan yang maha pemurah, yang maha mulia. Al-muhsin al-mannan, yang senantiasa berbuat ihsan, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya. Inilah nikmat yang paling agung, ihsan yang paling tinggi. Diberi taufik, hidayah dalam hidup di dunia ini, di atas kebenaran, di atas sunnah, sampai kematian datang menjemput. Setelah mati diberikan berbagai macam karunia Allah Jalla wa'ala, rezeki dalam alam barzakh, rezeki di surga, dimasukkan ke dalam surga-surganya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya kepada hamba-hambanya. Nas'aluhu subhanahu min fadlihi al-azim wa ihsanihi al-jazil. Kita bermohon kepada Allah agar Allah wujudkan ini dengan karunia-Nya yang maha agung, kebaikan yang maha luas. Ya, kita padakan sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.